Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dengan perkenalkan diri dari saya sendiri, Muktafi Li Amrillah Dihar, dengan NPM 2301 301 0355. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjawab soal dari soal untuk remedi pada penilaian EAS, yaitu pada soal nomor satu dan juga ada nomor soal 2. Jadi di sini langsung saja kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan tentang soal nomor satu. Yaitu jadi di sini ada ketiga grup. Itu telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas pada. Jadi di sini ada informasi neraca saldo sebagai berikut. Pada Desember tanggal 31 yaitu pada 2022 kasnya yaitu 58.500, untuk 2021 23.000, untuk piutangnya yaitu 12.250, untuk 2021 yaitu 10.000, untuk persediaannya yaitu 12.000, untuk 2021 yaitu 10.000. Sebenarnya ada investasi ekuitas atau non trading untuk 2022 itu tidak ada. Untuk 2021 yaitu 3.000. Untuk gedungnya yaitu tidak ada pada 2022. Untuk 2021-nya yaitu 29.750. Selanjutnya ada peralatan yaitu 40.000 pada tahun 2022. Pada tahun 2021 yaitu 20.000. Selanjutnya ada hak cipta yaitu 5.000 2022. Untuk 2021 yaitu 5.250. Untuk totalnya yaitu pada tahun 2022 yaitu 127.750. Untuk 2021-nya yaitu 101.000. Sini ada juga informasi selanjutnya yaitu ada cadangan kerugian piutang 300.000 US dollar, yaitu pada 2021 yaitu 4.500. Untuk akumulasi depresiasinya peralatan yaitu 2.000. Untuk 2021 yaitu 4.500. Untuk akumulasi depresiasi gedungnya itu tidak ada pada tahun 2022. 2021-nya yaitu 6.000. Selanjutnya ada utangnya yaitu pada 2022 yaitu 5.000, dan pada tahun 2021 yaitu 4.000. Selanjutnya ada utang dividen pada 2022 yaitu tidak ada, pada 2021 yaitu 5.000. Wesel bayar atau jangka pendek atau non trade pada tahun 2022 yaitu 3.000, pada 2021 yaitu 4.000. Lalu wesel bayar jangka panjang yaitu 36.000 pada tahun 2022, pada tahun 2021 yaitu 25.000. Modal saham biasa pada tahun 2022 yaitu 38.000, pada 2021 yaitu 33.000. Laba ditahan yaitu 40.750 pada tahun 2021, pada 2021 yaitu 15.000. Jadi totalnya yaitu untuk informasi yang kedua yaitu totalnya 127.750 rupiah. 2021-nya yaitu 101.000. Jadi di sini ada data tambahan terkait tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Yang data tambahan nomor 2 yaitu sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Untuk nomor 3 yaitu dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000.
Nomor 4, data tambahnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nomor 5 yaitu investasi ekuitas atau non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Untuk perusahaan itu telah melakukan penjualan dan juga investasi serupa di masa lalu. Kas dan juga surat utang jangka panjang itu sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Dan juga untuk data tambah nomor 7 yaitu data perolehan bunga sebesar 2.000 itu ada jangka panjangnya yaitu sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Jadi di sini ada instruksi tentang gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan juga siapkan laporan arus kas untuk Grafika Crop. Jadi di sini kita itu disuruh atau diberi tegas untuk gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi yang di atas. Di informasi yang saya bacakan dari tadi itu kita harus menganalisis tidak langsungnya dan juga siapkan laporan arus kas untuk Grafika Group. Sini langsung saja kita akan menjawab soal nomor 1. Jadi untuk langkah pertamanya kita itu membuat laporan arus kasnya terlebih dahulu. Jadi kita membuat tabel kotak itu 2, 3 itu kita geser ke bawah kira-kira segini. Untuk itu kita mengukur dengan bagus. Kita buat kotak terlebih dahulu. Kemudian kita jadikan satu itu dengan nama soalnya tuh dengan nama apa ini Grafika Group Grafika Group Grafika Group. Untuk nomor 2 nya yaitu kita tulis laporan arus kas. Laporan arus kas. Yang bawah ini kita tulis tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 berapa pada soal ini? 2022. 2022. Oke, kalau semisal kembalikan lagi sumber 2022. Oh, sorry, itu tuh. Ini kita geser biar kelihatan semua. Nah, kita geser, ini juga kita geser. Jadi kita kasih warna biar bagus. Kita kasih warna biru mungkin. Kita crop, kita kasih bold.
biar jelas. Nah, ini keterangannya yaitu arus gas. Arus gas dari aktivitas operasi ya. Berjumlah gas dari aktivitas operasi. Itu selanjutnya ada pendapatan bersihnya dulu. Pendapatan bersih. Untuk pendapatan bersihnya sesuai di soal yaitu 14.750. Selanjutnya kita ada selanjutnya kita mencari penyelesaian. Selanjutnya kita mencari penyelesaian untuk merekonsiliasi laba bersih laba bersih yang disediakan oleh operasi. Kalau misal kayak gini nggak cukup ya teman-teman, kita perlebar terlebih dahulu, perlebar segini. Nah, sini mohon maaf untuk kesalahannya ini kita taruh di sini ya. Oke, langsung aja kita taruh sini. F, ini dihapus saja. Jadi untuk penyelesaian rekonsiliasi yaitu untuk yang pertama yaitu oke, selanjutnya kita akan mencari kerugian atas penjualan peralatan. Kerugian atas penjualan peralatan yaitu berjumlah 4.100 yang sesuai di soal. Akhirnya kita akan mengisi keuntungan dan dari kerusakan akibat banjir. Keuntungan dari kerusakan akibat banjir. Jadi untuk nominal-nominalnya itu sesuai di soal ya teman-teman. Jadi itu berjumlah 8.250. Sama 8.250. Kita buka kurung 8.250. Kurung. Selanjutnya ada biaya penyusutannya yaitu 1.900. Jadi di sini kita kelebihan. Jadi kita nomor dulu. Kita tambahin sampai ke sini.
ini, terus sini, terus ke bawah. Mana bawah ini? Ini, cepat brother. Hmm. Nah, ada amortisasi jalan, yaitu itu bernama masuk pada perubahan aset dan kewajiban operasional. Kewajiban operasional. Kurang lebar, kita lebarin dulu. Biar enak, biar lebih panjang. Selanjutnya ada amortisasi jalan, amortisasi jalan, dan juga berjumlah 1.250. Yang ada keuntungan dari penjualan investasi dan dari penjualan investasi. Itu minus, minus buat kurung aja, 1.700 ke kurung. Nah, langsung minus teman-teman. Kalau kalian langsung kasih kurung. Selanjutnya ada peningkatan piutang usaha. Peningkatan piutang usaha yaitu ke kurung 3.750. Tutup kurung ya. Selanjutnya ada peningkatan persediaan. Peningkatan persediaan. Kita cek soal dulu berapa nominalnya, saya lupa. Peningkatan persediaan. Oh, berjumlah minus 3.000. Ini kita tambahin aja, tambahin for head. Sorry, sorry. Oh, heck. Oh, ini tambahan ini teman-teman. Just, just. Nah, ini untuk menambahkan kolom agar lebih banyak. Selanjutnya ada peningkatan piutang usaha berjumlah 2.000. Peningkatan piutang usaha jumlah 2.000. Oke, sudah. Selanjutnya ada total yang terakhir yaitu arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi kurang kurang banyak itu berjumlah 7.300.
Kenapa kok bisa 7.300? Dikarenakan, bentar ya teman-teman, kita call dulu, volt, yaitu jadi untuk semua dalam penyelesaian untuk merekonsiliasi ini kita berjumlah minus 7.450 minus ya teman-teman ini. Jadi untuk 14.750 dikurangi minus 7.450 berjumlah 7.300 teman-teman. Kita delete dulu aja ya. Soalnya kita kasih volt. Oke, sudah. Ini langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua yaitu kita mencari arus kas dari aktivitas investasi. Kita taruh samping sini aja. Kita taruh samping sini aja. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi. Operasi atau investasi itu sama aja ya teman-teman. Yuk kita lihat dulu yaitu yang pertama ada penjualan investasi. Jualan investasi itu berjumlah 4.700 sesuai di soal ya teman-teman. Jadi diperhatikan penjualan investasi, penjualan peralatan. Ada penjualan peralatannya juga yaitu 2.500 sesuai di soal. Penjualan peralatan. Dan selanjutnya ada pembelian peralatan. Pembelian peralatan ini mengurangi uang. Jadi di minus. Berarti di minus 20.000. Kurang 20. Oke 000. Nah, minus. Maksudnya ada hasil penjualan akibat kerusakan banjir pada bangunan. Jadi sesuai keterangan tadi ada hasil penjualan aset akibat kerusakan banjir pada bangunan. Yaitu berjumlah 32.000 sesuai keterangan tambahan tadi. Terakhir yaitu ada arus kas bersih. Arus kas bersih dari aktivitas investasi itu berjumlah 19.000. Ini total semua berjumlah 19.200. Sudah. Selanjutnya kita akan mencari arus kas dari aktivitas pendanaan. Terus kas dari aktivitas pendanaan yaitu berjumlah yang pertama ada pembayaran dividen berjumlah minus 5.000 ya teman-teman.
Ada pembayaran wesel, bayar jangka pendek. Jangka pendek itu berjumlah minus segitu. Ini ada kas bersih yang dilakukan oleh aktivitas pendanaan. Kas bersih yang dilakukan oleh aktivitas pendanaan itu berjumlah minus 6.000. Sorry, ini di bawah ya teman-teman. Kita call dulu. Ini, terus sini berjumlah minus 6.000. Jadi selanjutnya ada peningkatan bersih kas selama tahun ini. Kita total semua. Peningkatan peningkatan bersih kas selama tahun ini yaitu berjumlah kita total teman-teman ya berjumlah 20.500. Jadi yang dihasilkan dari ini sama ini berjumlah 20.500. Ini ada tunai atau kas di awal tahun berjumlah 13.000. Oke, kita jumlah akpol. Terakhirnya yaitu kas 31, kas pada akhir tahun atau uang tunai di akhir akhir tahun itu berjumlah 21.33500. Oke, jadi di sini ada pengerjaan pada soal nomor 1. Ini untuk soalnya. Dia teman-teman harap diperhatikan pada soalnya. Sini ada jawaban ketika grup. Jadi untuk total akhirnya pada uang tunai di akhir tahun yaitu 33.500. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Jaki Group sedang dalam proses penyelesaian dan juga koreksi pembukaannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Jadi, Caki ini selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Jadi di sini soal nomor 2-nya yaitu Caki Group. Kita akan bacakan soal Caki Group sedang dalam proses penyelesaian dan juga koreksi pembukaannya itu pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Itu yang pertama, Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Desember 31 2021 yaitu 6.500 juta. Desember 31 2022 yaitu 5.500.
Sebenarnya yang nomor dua yaitu dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki ini tuh menemukan kesalahan pada dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Jadi untuk sebagai berikut, Caki itu telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Desember 30 tanggal 31 2020 yaitu understated yaitu 26.000. Selanjutnya Desember 31 2021 yaitu understated 29.000. Desember 31 2022 yaitu overstated 16.700. Selanjutnya ada Desember 31 2022 yaitu overstated 16.700. Untuk soal nomor 3 yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda. Jadi dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance itu menjadi metode garis lurus straight line. Peralatan tersebut itu memiliki harga perolehan awal sebesar 100 US dollar ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Untuk peralatan tersebut itu memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 itu dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nomor 4. Sebelum Maaf ya teman-teman, sebelum tahun 2022, Caki itu mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki ini tuh mengubah metode pencatatannya itu menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis. Untuk tujuan akuntansi ini tuh, namun untuk tujuan perpajakan ini Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya atau pendapatan tahun 2022. Telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasinya sebagai berikut menyusul. Jadi di sini teman-teman bisa melihat soalnya terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu tentang soalnya. Untuk pre-tax income from yaitu pada percentage of completion pada periode tahun 2022 itu 150 juta, untuk cost recovery 105 juta. Itu pada tahun 2022 yaitu 60 juta, untuk cost recovery 20 juta. Di sini ada instruksi pada penyelesaian pada soal berikut, pada soal nomor 2 yaitu siapkan jurnal perlu yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan juga perubahan di atas. Buku ini tuh masih terbuka untuk tahun 2022 dan juga tarif panjang penghasilannya yaitu adalah 40%. Jaki belum mencatat beban pajak penghasilan dan juga jumlah pajak terutang pada tahun 2022. Sehingga dampak pajak tahun berjalan itu dapat diabaikan dan juga dampak pajak tahun-tahun sebelumnya itu harus dipertimbangkan pada butir 4.
Di sini aku kasih waktu 2 menit atau 3 menit. Kita pahami terlebih dahulu soal berikut. Oke, aku rasa teman-teman sudah bisa memahami pada soal nomor 2 ini. Jadi, untuk langsung saja kita akan mengerjakan soal pada nomor 2. Yaitu yang pertama kita itu harus mencari komisi penjualan belum tercatat untuk tahun 2021 dan juga tahun 2022. Kita tulis terlebih dahulu. Komisi penjualan belum di belum dicatat untuk tahun 2021 2022. Kita kasih bold warna apa ya? Bagus. Sorry, sorry. Boldnya ini. Kita jadikan satu aja. Kita kasih warna merah. Jadi untuk keterangannya pada tanggal 31 31 12 22. Kita itu 3.500 itu pada jadi sini itu ada itu ada apa? Ada kita pakai euro atau pakai English atau pakai Chinese. Chinese terlebih dahulu. Jumlah 2.500.000. Untuk jurnalnya yaitu yaitu 31 kita
tulis terlebih dahulu. Itu 31 plus 22. Untuk jurnalnya yaitu laba ditahan pada komisi terutang. Komisi terutang. Kenapa kok laba ditahan? Dikarenakan kan tetap labanya itu tetap. Jadi untuk nominalnya yaitu kita kasih bold dulu aja biar enak nanti kita kasih harganya. Kita kasih bold Cines, ini uang-uang Cina 3.500. Sini juga mengikuti untuk pada komisi terutangnya taruh di kredit yaitu 3.500. Selanjutnya untuk jurnal selanjutnya yaitu ada beban komisi penjualan pada komisi terutang. Karena beban debit yaitu untuk kreditnya yaitu pada komisi terutang. Si penjualan pada komisi terutang. Terus samping aja. Ini juga kita ganti. Ganti CMS. Itu berjumlah 2.500.000. Oke, ini untuk jawaban soal nomor 2 ada nomor ke 1. Setelah kita menjawab soal nomor 2 yaitu tahapnya yaitu kita koreksi kesalahan persediaan. Kita mencari koleksi kesalahan persediaan. Koreksi kesalahan persediaan. Kita kasih bold. Jadi kita mencari yang sesuai di mana di soal tadi yaitu 31 terangannya ya 31 12 dan 20 31 12 21 31 12 22. So yang di soal tadi soal ini nah ini kita masukin kembali ke sini biar kita bisa mengetahui lebih gampang. Itu berjumlah 16. Oke, kita ganti sini. Minus 16 juta. Sembilan belas juta. Kurang. Ini tuh understated. Kita kasih keterangan. Sesuai yang soal tadi.
understated, 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 overstated, understated. Di sini untuk keterangannya pada soal tersebut. Jadi untuk jurnalnya yaitu kita tulis terlebih dahulu lagi dengan kata-kata jurnal biar teman-teman tahu di tengah. Jurnalnya pada 31/12/2022 yaitu untuk jurnalnya yaitu untuk debitnya yaitu laba ditahan karena kan on started udah kenaikan off started untuk mengurangi karena kurangi laba ditahan pada inventaris. Inventaris kita taruh di kredit. Baris. Nominalnya yaitu 19 juta. Dapat dari understated ini. Jadi ini kan untuk udah 2 tahun terakhir makanya kembali menjadi overstated. Itulah budgetannya yaitu berjumlah 19 juta. Kita kontrol C aja. Ctrl F langsung muncul. Biar enak. Ini ada jurnal lagi yaitu inventaris. Inventaris pada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berjumlah 6.700.700. Kita mengikuti ini aja. Coba. Nah, ini adalah jawaban soal yang nomor kedua. Oke, jadi ini soal untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3. Itu kita akan mencari tentang penyusutannya. Untuk penyusutannya, yaitu kita tulis di sini terlebih dahulu. Penyusutan. Kita mencari penyusutannya. Sesuai keterangan soal, itu sini kita mengambil keterangan dari 100.000, 100 juta dikurangi dengan 36.000 dibagi 8 sama dengan 8.000. Yes. Dan 8.000.
koreksi penyusutan. Ada koreksi penyusutan. Penyusutan GDP itu berjumlah 2022. Berjumlah sih, sorry. Dengan 12.800. Ini adalah sesuai di soal ya teman-teman. Jadi kalian cari di soalnya. Penyusutan strike length. Yang ada koreksi 12, oke. Untuk jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan pada biaya penyusutan. Kenapa? Dikarenakan pada penyusutan strike rate itu 8.000. Jadi untuk 12.800 ini penyusutan DPD ini dikurangi dengan penyusutan strike rate lain berjumlah 4.800. Untuk jurnal pada tanggal 31 12 Desember 2022 itu berjumlah pada akumulasi penyusutannya itu pada biaya penyusutannya 1.000. Untuk kerajinan pada biaya penyusutannya itu sama berjumlah 4.800. Selanjutnya dengan langkah yang terakhir itu kita mencari perubahan metode akuntansi kontrak. Perubahan metode akuntansi kontrak. Perubahan metode akuntansi kontrak. Dengan ada pendapatan sebelum tahun pendapatan sebelum tahun 2022. Di sini kita akan memisahkan dua. Pendapatan sebelum tahun 2022 dan juga pendapatan pada tahun 2022. Kita kasih bold aja, biar bagus. Ini presentasi penyelesaiannya. Itu persentase penyelesaian. Itu berjumlah 1.150. 0,0000. Untuk pemulihan bayarnya yaitu berjumlah berapa ini? Iya, ya, berjumlah 105.000, 105 juta. 0,0000. Untuk pendapatan pada tahun kita pisah aja teman-teman, kita pisah di sini. Pendapatan pada tahun 2022.
Sorry, sorry. Sorry, sorry. Kita kesalahan teman-teman. Kita yang taruh sini sesuai lurusannya. Pada tahun 2020. Dengan biayanya teman-teman menyesuaikan di soal kalian masing-masing ya teman-teman. Kadang itu setiap soal beda-beda. Ini kita akan koreksi bersama 150. Koreksinya yaitu berjumlah 105,000 berjumlah 45,000. Itu jumlah koreksi pada pendapatan pada tahun 2022 yaitu berjumlah 60 juta kurangi dengan 20 juta tambah dengan 40. Oke, untuk total koreksi pendapatannya yaitu koreksi pendapatan 45 000 dengan 85 ton. Oke, Gus. Untuk jurnalnya yaitu pendapatan konstruksi pada laba ditahan untuk kreditnya ada pada laba ditahan dan juga pendapatan konstruksi juga. Pendapatan konstruksi ini 85.000 dari koreksi pendapatannya ya teman-teman. Jumlah 31, jumlahnya 31 ke tahun 2012 put growth 2. Pada juga pendapatan khususnya. Pendapatan khususnya. Kita cek ya teman-teman. Beberapa konstruksinya yaitu sesuai soal tadi yaitu berjumlah 85 soal.
85. Kita kasih uang Cina. Chinese Blessings. Untuk rajinnya yaitu 45 juta. Kalau kayak gini tuh berarti kurang panjang teman-teman. Kita panjangin dulu. Nah, seperti ini. 40 juta. Jadi dari 45, sorry, ini ketambahan nominal 1 ketambahan 01 itu didapat dari koreksi yang pertama, yaitu pada perubahan metode akuntansi kontraknya. Untuk 40 juta ini dari koreksi pada pendapatan pada tahun 2022. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya dan juga penyebutannya salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.